Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Multi Channel Serang Banten. Sekali ini saya akan memperbaiki sebuah AC inverter ya, yang kendalanya outdoornya tidak hidup. Tuh lihat, outdoornya tidak mau hidup ya. Ini biasanya untuk kerusakan inverter, biasanya itu kerusakannya ada di outdoornya sendiri ya, bukan dari indoornya. Beda dengan kerusakan AC biasa yang tanpa inverter itu. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Setelah itu silahkan berkomentar ya di bawah untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, video terbaru dari saya ya. Oke, langsung saja untuk perbaikannya ya. Kita cek dulu untuk outdoornya ya. Outdoornya kita cek dulu karena ini permasalahan biasanya pada outdoor, bukan pada indoor. Dan biasanya kalau misalkan AC biasa ya, bukan AC inverter, itu biasanya kerusakan pada indoor. Tetapi ini karena AC inverter ya, biasanya kalau AC inverter kerusakan pada outdoornya sendiri ya, bukan pada indoornya. Karena outdoornya itu nggak connect ya ke indoor gitu. Untuk membukanya saya sedikit kesulitan ini ya, karena sangat mepet sekali. Lihat, membuka tutupnya ini sangat mepet sekali ya ke atas ya, ke atap ya, sangat mepet sekali. Jadi saya akan membukanya lewat depan saja ya, seperti ini. Karena yang saya butuhkan hanyalah depan ya. Sebetulnya yang saya butuhkan hanyalah depan. Atas tidak bermasalah gitu. Tuh lihat, biasanya kerusakan itu pada konektor ataupun soket-soket yang terbakar ya. Lihat seperti ini. Itu awalnya biasanya itu soket-soketnya itu kendor ya, biasanya, jadi akhirnya terbakar. Dan biasanya juga dia bukan di situ saja kerusakannya ya, ada permasalahan yang lain gitu. Kita cari lagi ya. Nah, tuh lihat, ini soketnya saja kendor dan terlepas ya, kendor dan terlepas. Biasanya seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi AC seperti ini ya, antara kabel-kabel ya, pengkabelan ke kompresor dan pengkabelan ke inverternya ya. Dan kipas juga harus dipastikan hidup ya, harus dipastikan mutarnya dengan lancar gitu. Oke, setelah itu kita proses dulu ya. Untuk prosesnya, untuk soketnya nanti saya pakai lem ya, supaya agak sedikit lem bakar, agak sedikit ini ya, kuat ya. Kita cek lagi untuk soket-soket yang lainnya ya. Ini soket yang itu ya, tuh lihat, harus kita cek ya untuk semua soketnya, karena rawan sekali. Karena itu soket itu terlepas karena ini ya, getaran ya, getaran. Jadi pengunci soket itu dia sudah hancur ya, yang akhirnya dia kendor. Kalau tanpa dilem gitu, nanti akan terulang lagi ya penyakit seperti itu kalau tanpa dilem. Jadi saya putuskan untuk dilem saja, karena soketnya itu sudah, penguncinya sudah tidak ada ataupun sudah kendor ya, sudah tidak sama lagi. Jadi kena getaran sedikit dia akan copot ya, akan terlepas gitu. Sekarang kita proses untuk ininya dulu ya, untuk pemasangan soket ke ininya, kompresor ya. Pemasangan soket ke kompresor kita harus benar-benar ini ya, harus benar-benar kencang. Kalau nggak kencang nanti akan terbakar lagi. Jadi untuk mengatasinya kita langsung saja ganti soketnya ya. Untuk mengatasinya, jangan langsung dililit, jangan langsung diapakan ya, apalagi jangan langsung disolder. Tetapi kita mengganti soketnya saja. Tapi sebelum kita mengganti soket, kita harus amplas dulu ya, untuk bisa istilahnya hubungan soket dan istilahnya kompresor tidak terhambat ya. Maka harus diamplas dulu ya untuk kompresornya, soket di kompresornya, pin pada kompresor.
Tuh, kita diamplas dulu, setelah itu baru kita bikin soketnya, ganti soketnya saja supaya lebih aman lagi ya. Setelah itu kita menutupnya kembali ya, seperti ini. Kita tutup lagi ya. Karena kerusakan biasanya untuk inverter itu pada outdoornya ya, bukan pada indoornya. Jadi kemungkinan menurut saya itu nggak ada lagi untuk kerusakan yang lain. Kemungkinan masih dingin karena freon ini kayaknya aman ya, menurut saya aman. Jarang sekali kalau freon itu rusak. Kalau nggak bocor ya. Oke, sekarang saya akan merapikan dulu, membaut-bautnya dulu ya. Nanti step berikutnya kita harus setting ya, setting pada indoornya supaya lebih cepat untuk pengetesan, untuk mengetahui ya kondisinya. Step berikutnya nanti setting pada indoornya, pada remote-nya ya. Untuk itu kita harus merapikan, jangan sampai baut-bautnya jangan sampai ada yang kendor ya. Karena kalau ada yang kendor nanti getarannya akan terdengar ya. Getaran dari bodinya itu akan terdengar. Jadi usahakan kita kencangkan semaksimal mungkin. Itu ya. Pada intinya gitu ya. Jadi untuk ini khusus AC inverter ya, bukan AC biasa. Itu AC yang ada modulnya, ada inverternya di outdoornya ya. Itu sangat rawan sekali ya. Kalau soket-soketnya itu terlalu kendor, terlalu istilahnya nggak kencang ya, maka kena getaran itu soket-soket itu akan terlepas ya. Maka yang harus diperhatikan harus ya, soket-soketnya itu harus dilem ya. Kalau menurut saya harus dilem. Nanti kalau nggak dilem nanti akan terulang lagi gitu. Oke, kayaknya ini sudah rapi ya untuk pemasangan body ya. Pada intinya ya harus diusahakan jangan sampai ada yang kendor bautnya ya, supaya terdengarnya halus lagi itu. Jangan disamakan ya, jangan disamakan dengan AC biasa. Kalau AC inverter, kalau AC biasa itu biasanya dari termis ya, dari termis pada indoor. Tetapi ini AC inverter, jadi nyawanya ada di outdoor ya, gitu nyawanya. Kita rapikan dulu, jangan sampai ada yang ketinggal untuk kunci-kuncinya ya, jangan sampai ada yang ketinggal, karena kita nggak akan naik lagi ke sini. Kita harus menyeting di indoornya gitu. Jadi untuk kerusakannya seperti ini ya, nih ini untuk kerusakannya ya. Ini soket-soketnya pada lepas ataupun ada yang terbakar ya, yang menuju kompresor terbakar dan yang menuju itu terlepas menuju inverter. Sekarang kita hubungkan lagi listriknya ke listrik ya, indoornya kita colokkan lagi ke listrik untuk mencobanya. Ini indoor nggak ada masalah ya, kalau indoornya jarang sekali untuk masalah di indoor ya, kebanyakan di outdoornya khusus untuk inverter. Sekarang kita hidupkan dan kita lihat apakah outdoornya sudah hidup lampu LED-nya. Nah, sekarang outdoornya sudah hidup ya. Lihat ya. Yang awalnya outdoor ini nggak hidup tuh, lihat. Sekarang keduanya sudah hidup. Untuk power hidup yang paling atas ya, dan untuk outdoornya yang paling bawah itu sudah hidup. Yang artinya outdoor juga sudah hidup. Dan kita lihat dulu untuk outdoornya ya, apakah benar sudah hidup. Kita lihat. Nah ya, outdoornya sekarang sudah berputar, yang awalnya tidak berputar ya, tidak hidup. Sekarang sudah berputar. Sekarang kita lihat lagi, kita setting untuk di 17 dulu suhunya ya, supaya lebih maksimal dulu, supaya kita tahu dulu untuk dinginnya suhunya ya. Kita setting. Untuk kipas fan-nya kita otomatiskan saja ya kipas fan-nya. Dan untuk suhunya kita di suhu 17 ya. Itu. Jadi supaya hembusan anginnya supaya otomatis dan suhunya supaya cepat ya. Oke, mungkin sampai di sini saja itu ya untuk perbaikannya. Sekarang dia sudah bagus ya. Lihat. Untuk outdoornya, LED outdoornya sudah hidup, yang artinya outdoor sudah hidup juga ya, karena di sini sudah hidup. Kita lihat juga untuk outdoornya sudah mantang ya, sudah hidup ya, lihat tuh ya, sudah mantang, sudah hidup, yang artinya bagus.
Oke, sampai di sini saja mungkin. Salam dari saya, Multi Channel Serang Banten. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.